Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hazrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasikan di dalam kitab yang disebut Ruhani Hazain. Seperti biasa di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Bapak apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa MT dimanapun Anda berada, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan episode sebelumnya mengenai buku Jangge Muqaddas. Buku ini adalah lanjutan dari dua buku sebelumnya yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud yang berjudul Hujjatul Islam dan Sachai Ka Izhar. Nah, tiga buku ini membahas tentang satu hal yang sama, yakni perdebatan antara Islam dengan Kristen. Islam waktu itu diwakili oleh Hazrat Masih Maud SAW, sedangkan umat Kristen diwakili oleh Abdullah Atam. Dan perdebatan ini merupakan inisiatif dari Dr. Martin Clark, di mana beliau mengusulkan adanya suatu perdebatan yang menghasilkan keputusan akhir, keputusan final antara Islam dengan Kristen. Dan bahkan nama Jangge Muqaddas ini pun merupakan usulan dari beliau, yang kemudian Hazrat Masih Maud ambil nama tersebut menjadi nama buku beliau. Nah, pada episode sebelumnya kita telah membahas satu dalil yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW yang membantah mengenai ketuhanan Hazrat Isa alaihissalam yang sebagaimana diyakini oleh umat Kristen. Di dalam bantahan tersebut Hazrat Masih Maud SAW mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Maidah ayat 76 yang berbunyi qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Nah, adapun poin-poin yang beliau sampaikan di dalam penjelasan beliau mengenai ayat ini adalah ada 3 poin ya. Yang pertama mengenai kata qad khalat min qablihi rusul, yang kemudian beliau jelaskan mengenai qiyas istiqra'inya. Apa itu qiyas istiqra'i telah kita bahas secara mendetail pada episode sebelumnya, bisa dilihat di episode sebelumnya. Kemudian ada juga mengenai penjelasan kana wa ummuhu siddiqah, dan terakhir mengenai kana yakulani ta'am. Nah, dari penjelasan Hazrat Masih Maud ini kita akan berlanjut bagaimana tanggapan dari Abdullah Atam, dan kemudian bagaimana jawaban Hazrat Masih Maud terhadap bantahan-bantahan beliau dari apa yang Hazrat Masih Maud jelaskan. Untuk itu mari kita lanjutkan pembahasan buku ini dengan narasumber kita. Baik Bapak, tadi saya sudah sampaikan mengulas kembali dalil yang pertama disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW mengenai surah Al-Maidah ayat 76 membantah ketuhanan dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari jawaban tersebut pasti dong ada tanggapan, yang namanya juga berdebat ada jawaban respon. Nah, jawaban atau bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Abdullah Atam mengenai jawaban Hazrat Masih Maud? Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan, Hazrat Masih Maud pada tulisan pertama telah menjelaskan ayat tadi, yang dari situ terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya bukan Tuhan. Tanggapan dari Abdullah Atam ini, pendeta Abdullah Atam, dalam tulisannya dia menyampaikan ada 8 poin setidaknya tanggapan terhadap apa yang ditulis dan dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud sebelumnya. Namun dari 8 poin ini belum memenuhi seperti apa yang diminta atau dituntut oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sebelumnya kan menyatakan bahwa setiap dalil, setiap pertanyaan, setiap jawaban dari kedua belah pihak hendaklah berdasarkan kepada kitab suci masing-masing. Tetapi di dalam tanggapannya ini Abdullah Atam tidak memenuhi apa yang Hazrat Masih Maud lebih sampaikan. Banyak ke pemikiran Mas sendiri. Nah, lebih banyak ke buah dari pemikirannya sendiri. Jadi tadi ada 8 poin, tetapi tidak secara rinci mungkin kita bahas satu persatu, karena nanti kita akan singgung juga dalam jawaban yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud. 8 poin terlalu banyak untuk dibahas, untuk disampaikan poin-poinnya. Mungkin nanti kita bahas perjawaban Hazrat Masih Maud Pak ya, yang menarik ya, yang sangat menarik. Nah, dari tanggapan 8 poin itu kan artinya Abdullah Atam menjawab secara menyeluruh lah ya, dengan 8 poin bantahannya. Mengenai 8 poin ini secara umum Hazrat Masih Maud bagaimana tanggapannya?
Ya, jadi untuk menanggapi 8 poin ini Hadrat Masih Maud kemudian menulis jawaban dari beliau, di mana pada bagian awal dalam jawaban tersebut Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa pertanyaan yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud tanggal 22 Mei atau kemarin, kata Hadrat Masih Maud, berkenaan dengan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada Abdullah Atam itu di dalamnya setidaknya ada 9 poin yang perlu dijawab. 9 poin ya. 9 poin Hadrat Masih Maud sampaikan. Nah, kemudian dalam jawabannya selanjutnya Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa yang paling pertama dari poin-poin tadi, yang paling pertama Hadrat Masih Maud sampaikan di sini adalah beliau menyatakan bahwa hendaklah kedua belah pihak di dalam menyatakan pendapatnya atau di dalam menyatakan pertanyaan ataupun memberikan jawabannya, memberikan dalil-dalilnya itu kedua belah pihak harus mendasarkan pendapat-pendapat tersebut kepada kitab suci masing-masing. Yang diyakini tentunya. Yang diyakini oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi pihak Dr. Abdullah Atam dari Injil, Hadrat Masih Maud dari Al-Quran. Nah ini yang dikehendaki oleh Hadrat Masih Maud untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dapat menguji. Jadi yang manakah di antara kedua kitab yang diyakini ini yang terbukti memang benar-benar mengandung mukjizat atau tidak. Nah Hadrat Masih Maud sampaikan, jadi dengan menggunakan metode ini, maka setiap orang dapat dengan mudah membedakan mana sebenarnya yang kuat, mana sebenarnya yang tidak. Karena apa? Karena jika penjelasan ataupun dalil-dalil itu ditambah-tambah dengan pemikiran yang datang dari manusia itu sendiri, bukan dari kitabnya, maka dengan begitu bisa dilihat bahwa sebenarnya mana yang kuat, mana yang tidak. Karena apa? Karena yang kuat itu, yang benar itu tentu bisa menjelaskan dengan sendirinya, yaitu kitab yang benar itu dapat menjelaskan secara logis, secara bisa diterima oleh akal, apa saja dari kitab itu sendiri ya. Nah, jadi kalau ditambahi dengan penjelasan-penjelasan dari manusia, buah pemikiran, pendapat manusia, maka dari situ bisa dinilai bahwa kitab yang ditambahi dengan penjelasan itu, ya itu lemah artinya, memerlukan penjelasan lain. Oke, artinya semua klaim, semua pendapat, semua ya pemikiran ya harusnya dari kitab yang diyakini ya, Ya. timbul dari kitab yang diyakini bukan dari pemikiran sendiri. Betul. Nah, dan itu menjadi bukti kitab itu unggul jika bisa menjelaskan itu dari kitab itu sendiri tanpa adanya buah pemikiran manusia ya. Artinya ketika sebaliknya kitab itu tidak mampu untuk membuktikan sendiri, artinya bisa dikatakan kitab itu yang lemah. Artinya di sini juga perdebatan, bukan perdebatan ya, suatu kompetisi antara kekuatan keunggulan Al-Quran dengan Injil ya. Bagaimana kitab itu sendiri bisa memberikan bukti terhadap klaimnya masing-masing begitu ya. Ya, betul. Jika misalnya salah satu kitab tidak bisa memberikan bantahan atau bukti yang lebih kuat dari kitab yang lain, artinya bisa dikatakan kitab itu yang lemah. Mungkin itu yang diinginkan oleh Ya, itu yang diinginkan oleh Hadrat Masih Maud, dan kemudian itu yang tidak muncul di dalam jawaban yang diberikan oleh 8 poin tadi. Abdullah Atam di dalam 8 poinnya tadi. Oke. Nah, 8 poin tadi kata Bapak terlalu banyak ya. Memang kita akan mengambil bagian-bagian yang menarik untuk kita bahas. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan poin keberapa yang bisa kita bahas. Ya. Apa bantahannya dan bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud? Ya, jadi di antara 8 poin tadi, Abdullah Atam menyampaikan pada poin yang ke-6. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menulis, pada poin yang ke-6, Abdullah Atam itu menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud berdasarkan ayat Al-Quran tadi yang telah disampaikan di awal, yang dari situ kemudian muncul pembahasan mengenai istiqra'i itu, qiyas istiqra'i. Nah, Abdullah Atam menyatakan bahwa saya tidak meyakini bahwa ayat tersebut merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, wahyu dari Tuhan. Nah, saya akan dapat mempercayai ayat tersebut dan kesimpulan yang diambil dari ayat tersebut manakala Anda, kata Abdullah Atam ya, yaitu manakala Hadrat Masih Maud telah dapat membuktikan bahwa ayat itu adalah wahyu Tuhan. Nah, ini tanggapan nomor 6 ya yang disampaikan oleh bantahan dari Abdullah Atam ya. Lalu kemudian bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud? Nah, dalam menjawab keberatan ini Hadrat Masih Maud di sini menegaskan bahwa memangnya kapan saya pernah menuliskan bahwa setiap orang itu harus menerima setiap apa yang disampaikan dari Al-Quran tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Hadrat Masih Maud tidak pernah memaksa orang, dalam hal ini pihak dari Abdullah Atam, untuk meyakini ini gitu. Tidak, kata Hadrat Masih Maud. Bukan itu penekanan yang Hadrat Masih Maud sampaikan. Lalu Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa penekanan yang saya sampaikan adalah
setiap dalil, setiap pendapat, setiap jawaban, setiap pernyataan dari kedua belah pihak hendaklah itu disampaikan dari kitab suci yang diyakini oleh masing-masing pihak, bukan berdasarkan pemikiran atau pendapat pribadinya. Nah, itu yang Hadrat Masih Maud tegaskan. Nah, oleh karena itu, jika kedua belah pihak menganggap kitab masing-masing ini sempurna, maka hendaklah kesempurnaannya itu juga dijelaskan oleh kitab itu sendiri. Nah, maka Hadrat Masih Maud di sini kemudian menjelaskan sejauh berkenaan dengan kitab suci Al-Quran, sangat jelas sekali di dalam ayat-ayatnya dinyatakan bahwa Quran ini merupakan kitab petunjuk yang sempurna. Nah, Hadrat Masih Maud mengutip 2 ayat di sini. Ayat yang pertama adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mengenai kesempurnaan agama Islam. Kemudian ayat yang kedua, kemudian di sini ada Masih mengutip anna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk memberikan bimbingan kepada jalan yang benar memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu Hadrat Mas'ud menyatakan di sini menegaskan kembali seandainya Abdullah Atam dan pihaknya ini meyakini bahwa Injil merupakan kitab yang sempurna dan menyediakan petunjuk-petunjuk sempurna pula kepada manusia. Nah, maka seyogianya di dalam hal pembahasan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan pun, pihak dari Abdullah Atam harusnya mengemukakan dalil-dalil yang kuat dari kitab Injil itu sendiri. Bukan dari buah pemikiran. Bukan dari buah pemikirannya. Ini yang dituntut oleh Hadrat Masih Maud. Seandainya memang Yesus atau Al-Masih ini adalah Tuhan, maka kemukakanlah dalil yang sempurna, dalil yang logis, dalil yang bisa diterima oleh akal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari kitab Injil itu sendiri. Sebagaimana kata Hadrat Masih Maud, saya telah mengemukakan dari Al-Quran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sebagaimana Hadrat Masih telah jelaskan sebelumnya. Ini yang sebenarnya yang diminta oleh Hadrat Masih Maud. Pertama poinnya adalah tidak ada memaksa tidak ada paksaan bahwa pihak yang lain itu harus menerima, harus meyakini apa yang pihak lain yakini stressing Masih Maud, penekanan Masih Maud bukan ke arah situ. Bukan ke arah situ. Tampilkanlah dalilnya masing-masing, lalu mana yang lebih kuat itu akan muncul Pak ya. Nah, mungkin kita bisa simpulkan seperti ini Pak ya, tidaklah dikatakan suatu kitab itu kitab yang sempurna jika kesempurnaannya itu tidak bisa dibuktikan oleh kitab itu sendiri Nah, betul, seperti itu. Itu yang diminta oleh Hadrat Masih Maud. Buktikan sendiri dengan firman-firman yang dinyatakan langsung tertulis di dalam kitab itu sendiri Pak ya. Ya, tadi khususnya di sini Hadrat Masih Maud menegaskan di akhir kan yang sedang dibahas ini masalah apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah, jadi di dalam hal ini pun hendaknya dinyatakan dalil-dalil yang kuat berdasarkan kitab Injil bahwa kalau memang Yesus itu Tuhan, kemukakan dalilnya. Ada dalil-dalil yang kuatnya tentunya harusnya Pak ya. Nah, kemudian di dalil pertama di episode sebelumnya kita membahas panjang lebar mengenai qiyas istiqra'i yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 76 yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud Pak ya. Kita telah membahas secara detail contoh-contohnya mengenai qiyas istiqra'i secara artinya apa gitu. Nah, apakah ada bantahan yang disampaikan oleh Abdullah Atam mengenai qiyas istiqra'i? Apakah ini tidak benar nih metodenya nih atau seperti apa? Apakah ada seperti itu bantahannya? Ya, di dalam jawabannya tadi yang 8 poin tadi salah satunya menyinggung masalah qiyas istiqra'i ini yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Jadi di dalam bantahannya Abdullah Atam menyatakan bahwa seandainya kesimpulan atau qiyas istiqra'i ini diterima bahwa itu sebagai sesuatu yang benar, apa yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud, qiyas istiqra'i dari ayat-ayat yang tadi telah disampaikan itu adalah benar, maka terpaksa kita juga harus mengingkari kelahiran Adam yang tanpa ibu dan bapak, dan harus mengingkari sifat Maha Pencipta Tuhan yang telah menciptakan Adam tanpa ibu dan bapak. Nah, ini keberatannya. Lalu Hadrat Mas'ud menjelaskan bahwa keberatan ini sebenarnya muncul sebagai akibat dari kurangnya pendalaman. Karena apa? Karena yang namanya kesimpulan atau qiyas istiqra'i fakta yang benar dari kesimpulan-kesimpulan yang muncul tadi itu hanya dapat dipatahkan apabila ada suatu fakta lain yang jelas-jelas bertentangan dengan kesimpulan tadi. Dengan qiyas istiqra'i berkebalikan tadi. Nah, itu baru bisa dipatahkan.
Nah, lebih jelasnya Hadrat Mas'ud memberikan contoh seperti ini. Manusia itu kepalanya 1 dan matanya 2. Jadi yang namanya manusia itu kepalanya 1 dan matanya 2. Sudah kesimpulan umum lah. Nah, ini kesimpulan umum. Kesimpulan umum yang memang sudah terbukti dengan fakta yang ada kan. Manusia itu kepalanya 1, matanya 2. Nah, untuk mematahkan kesimpulan yang sudah terbukti oleh fakta yang ada ini, tidak bisa dipatahkan hanya dengan mengatakan mungkin di suatu tempat ada manusia yang kepalanya 10, matanya 20. Nah, tidak bisa dipatahkan dengan itu. Kemungkinan atau asumsi. Dengan asumsi atau dengan kemungkinan. Tidak bisa dipatahkan dengan itu. Nah, ini yang ditegaskan oleh Hadrat Masih Maud. Jadi kalau memang mau mematahkan kesimpulan yang telah terbukti nyata tadi bahwa manusia kepalanya 1, matanya 2 itu, baru bisa dipatahkan ketika misalkan orang yang menentangnya tadi itu membawa seseorang yang memang punya kepala 10, matanya 20. Nah, baru bisa dipatahkan kesimpulan tadi. Oh tidak, manusia itu bukan 1 kepalanya, bukan 2 matanya, tetapi kepalanya 10, matanya 20. Ini contohnya, nih orangnya ada. Kepalanya 10, matanya 20. Baru bisa terbantahkan. Tapi selama belum bisa membantah dengan fakta yang nyata, menghadirkan orang yang tadi contohnya kepalanya 10, matanya 20 tadi, maka kesimpulan umum yang telah terbukti oleh fakta nyata bahwa manusia itu kepalanya 1 dan matanya 2 itu tetap ada dan tidak bisa dipatahkan. Nah, ini penegasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mungkin saya bisa kasih contoh lain ya Pak ya. Mungkin tidak ada di dalam buku itu, bisa dipahami lebih gampang ya. Misalkan Indonesia adalah negara yang banyak buah-buahannya. Ada seseorang dari negara tetangga yang jarang sekali kita sebutkan jarang makan jeruk atau tidak pernah buah jeruk itu apa tidak tahu. Datang ke Indonesia lalu memakan jeruk A rasanya manis, jeruk B rasanya manis, jeruk C rasanya manis. Lalu berkesimpulan bahwa jeruk itu manis. Seseorang yang tadi. Lalu kemudian suatu waktu mencoba jeruk D yang rasanya asam. Nah, tentu keberadaan fakta adanya jeruk D ini rasanya asam membantahkan kesimpulan awal yang diasumsikan bahwa semua jeruk rasanya manis. Mungkin seperti itu ya Pak ya, kaitannya betul. Seperti itu ya. Ya, jadi memang betul seperti itu. Nah, jadi harus ada fakta lain ya, fakta yang lain. Tadi dicontohkan. Adanya jeruk D yang membantahkan. Nah, kemudian selanjutnya Hadrat Masih Maud pun mempertegas bahwa terkait dengan masalah Nabi Adam ini, sebenarnya kedua belah pihak, baik pihak Hadrat Masih Maud dan pihak Abdullah Atam itu juga sama-sama mempercayai itu. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, tetapi di dalam hal ketuhanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ini ada pertentangan yang sangat jelas. Apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan? Nah, Al-Quran menegaskan dan telah dijelaskan dalilnya oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Nah, sedangkan pihak Kristen menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka di sini kemudian Hadrat Masih Maud kembali menegaskan bahwa kalau dalam masalah agama memang sudah terbukti seperti itu dan tidak ada pertentangan, sama. Tapi dalam masalah ketuhanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini ada pertentangan yang sangat nyata dan telah saya buktikan dari Al-Quran dengan dalil-dalil yang logis bahwa beliau ini bukanlah Tuhan. Maka buktikanlah dari Injil, kalau memang benar beliau itu Tuhan, kemukakan dalil-dalil Injil yang kuat, yang logis, yang bisa diterima oleh akal manusia, yang mendukung bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah Tuhan. Atau bahwa seorang manusia yang dulunya adalah Tuhan. Dengan fakta. Jadi kan ya seperti itulah ya, dikemukakan dalil yang kuat dari Injil. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pada bagian akhir pun beliau menjelaskan juga salah satu contoh yang lainnya. Nah, beliau langsung mengarahkan pertanyaan ini kepada Abdullah Atam. Jadi Anda ini kan deputi biasa menangani kasus juga gitu kan di persidangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebagai contoh kata Hadrat Masih Maud, jika ada seseorang yang memiliki pembantu, misalkan kemudian pembantunya ini diberikan oleh majikannya sejumlah uang, misalkan bisa berapa 20 juta atau berapalah gitu ya, sejumlah uang untuk disimpan di dalam sebuah peti. Petinya ini peti dari kuat lah ya, kuncinya pun hanya dipegang oleh si pembantu tadi dan tidak ada jalan lain, tertutup kemungkinan lain orang bisa membuka itu karena kuncinya hanya dipegang oleh si pembantunya tadi. Lalu kemudian suatu saat uangnya itu hilang. Uangnya itu tidak ada di dalam peti. Si majikannya ini bertanya kepada si pembantunya tadi, ini uang kemana? Lalu si pembantunya menjawab, uang ini telah berubah menjadi air, mencair, lalu meresap dan dia keluar dari peti itu. Atau dia menjawab bahwa uang ini telah berubah menjadi angin, lalu melalui celah-celah yang sedikit itu dia keluar, terbang
ke udara dan hilang keluar dari dalam peti itu. Nah, apakah Anda, kata Hadrat Masih Maud, dapat mempercayai alasan seperti itu atau seperti apa atau tidak? Apakah kalau di dalam misalkan peradilan dalam persidangan ada orang yang mengemukakan kasusnya seperti tadi, lalu dikemukakan alasan-alasan seperti itu, apakah Anda akan memenangkan orang yang mengemukakan alasan tadi dan menyelamatkan dia atau seperti apa? Nah, Hadrat Masih Maud pertegas seperti itu atau seperti apa atau tidak? Karena apa? Karena kesimpulan umumnya adalah yang namanya uang, logam, ataupun kertas itu kan tidak bisa berubah menjadi angin atau berubah mencair seperti air lalu keluar dari peti dengan sendirinya kan. Jadi yang namanya uang pasti tidak mencair seperti itu. Nah itu kesimpulannya. Jadi tidak mungkin dia keluar dengan sendirinya. Nah maka ketika ada orang yang mengatakan sesuatu dengan alasan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang sudah ada dan terbukti dengan faktanya, apakah akan diterima atau seperti apa? Nah Hadrat Masih Maud sampaikan ini. Tidak mungkin mengenai uang ini tidak diterima, lalu ketuhanan Isa bisa diterima tanpa adanya fakta yang terbukti gitu ya Pak ya. Jadi ya kalau memang mau diterima gitu kan harus dibuktikan dulu. Tadi misalkan alasan dari si pembantu tadi uangnya mencair dan keluar atau berubah menjadi angin dan keluar. Maka harus dibuktikan dulu di hadapan orang yang bertanya itu bahwa uangnya lalu tunjukkan bahwa uang ini memang berubah menjadi air, mencair atau berubah menjadi angin lalu hilang. Harus terbukti dulu fakta itu. Kalau tidak terbukti maka alasan yang dikemukakan si pembantu tadi sama sekali tidak bisa diterima karena bertolak belakang dengan kesimpulan yang umum dan sudah terbukti dalam faktanya. Tidak bisa menghadirkan fakta lain yang bertentangan. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali penjelasan untuk episode kali ini yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi pemirsa MTA. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Jangge Mukaddas. Silakan nantikan episode selanjutnya mengenai buku yang sama yang tentunya masih belum habis untuk kita bahas untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini semakin memperluas wawasan kita dan semakin memperdalam pemahaman kita mengenai buku ini. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.